Channel Syarif Farel merupakan channel yang membahas tentang seputar hunting atau naik kereta api dan membahas tentang komuter lain dan Batara Kresna untuk kereta lokal dan jarak jauh lainnya. Tapi kalau jarak jauh bisanya cuma hunting, tidak naik ya guys. Oke, assalamualaikum. Semoga kalian sukses selalu, yang selalu subscribe saya. Oke guys, terima kasih yang sudah subscribe. Kereta api Ranggajati dari stasiun akan diberangkatkan dari stasiun Klaten dengan tujuan stasiun kereta api Ranggajati dari stasiun Cirebon akan diberangkatkan kembali dengan tujuan stasiun Jember. Penumpang dari stasiun Klaten yang akan naik kereta api Ranggajati dimohon untuk segera masuk di kereta di jalur 2. Sesaat lagi kereta api Ranggajati diberangkatkan guys dengan tujuan Jember. Nah, untuk kereta api Ranggajati sendiri itu merupakan kereta api ada kelas ekonomi eksekutif. Nah, untuk kereta Ranggajati ini relasi untuk kereta api Ranggajati itu tadi diberangkatkan dari stasiun awal Cirebon Kejaksaan ya guys ya. Oke, untuk di stasiun Cirebon itu ada 2, Kejaksaan untuk eksekutif, Cirebon Perujakan untuk stasiun yang melayani kereta yang notabene rendah ekonomi. Ya maksudnya notabene itu kecil ya. Ekonomi itu sebenarnya rendah juga ya guys ya. Soalnya nggak enak kursinya kadang-kadang. Tapi sekarang kursi ekonomi sudah di-upgrade ya, jadi tidak rendah lagi. Oke, kereta api Ranggajati sendiri merupakan kereta api yang diberangkatkan dari stasiun Cirebon 1 kali dengan tujuan akhir stasiun Jember. Yang ini adalah arah ke Jember ya. Dari tadi tuh diberangkatkan dari Cirebon. Ini arah ke Jember. Jember tuh sana ya guys, jauh. Arah sana Jember. Dan itu pembangkitnya juga keras ya. Di belakang tuh pasti pembangkit ya guys ya. Oke. Untuk Ranggajati sendiri tuh 1 kali di Cirebon arah sana ya, Cirebon Kejaksaan, dan itu arah Jember ya, keretanya mau ke Jember. Tapi nanti juga berhenti di Solo Balapan dan Sragen ya. Untuk kereta api yang turun di stasiun Sragen, yang bisa turun di Sragen itu ya hanya Ranggajati ya, kayak sama apa ya, yang kereta yang Jayakarta itu juga bisa turun Sragen ya. Ngawi aja turun berhenti, bisa turun Sragen, bisa turun Ngawi. Untuk kereta api Ranggajati tadi itu sebenarnya kelasnya ada 2, ekonomi dan eksekutif. Nah gitu ya. Untuk kereta api Ranggajati sendiri sebenarnya bisa digunakan tarif khusus ya, dari Solo ke Sragen atau dari Klaten ke Sragen. Untuk ke Solo Sragen itu udah ada bias ya, tapi harganya 20.000. Kalau menurut kalian gimana ya, apakah terlalu mahal ya? Dulu biasa aja melayani dari Adi Sumarmo ke Klaten, sekarang yang Adi Sumarmo Klaten sudah tidak dijalankan lagi. Sekarang untuk bias sekarang sudah pindah ke Madiun ya guys ya. Keretanya melayani Adi Sumarmo Solo ke Madiun. Nah untuk Ranggajati tadi itu sebenarnya juga kayaknya bisa untuk tarif khusus ya guys ya. Harusnya bisa. Wong sekarang kereta-kereta yang eksekutif itu kebanyakan bisa Tarsus, seperti Lodaya. Misalkan Lodaya dari stasiun Solo ke Jogja bisa Tarsus, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu itu bisa Tarsus. Cuman yang tidak bisa Tarsus, yang agak mahal itu Argo Wilis ya guys ya. Ya kalau kalian ke Solo Balapan yang mau ke Jogja yang ingin cepat ya naik Argo Dwi Pangga sama Lawu itu ada Tarsusnya. Tarsusnya lebih murah. Tarsus itu tarif khusus ya guys. Itu lebih murah daripada Argo Wilis ya. Argo Wilis itu agak mahal. Apalagi keretanya belum di Nyugen. Ya untuk Ranggajati itu ya aku nggak tahu ya bisa di Nyugen atau tidak ya. Ranggajati yang dari relasi Cirebon Kejaksaan
tujuan Jember tadi kan sudah lewat sini toh, udah berhenti dan udah diberangkatkan dari stasiun Klaten. Saya belum pernah nyoba ya guys. Bagi kalian relevan yang sudah pernah nyoba Ranggajati, keseruannya di mana, keretanya dari segi keretanya gimana, komen di bawah ya. Saya baru mereview cuma hunting, jadi saya belum bisa ngonten Ranggajati tadi ya guys. Sebenarnya enak ya, dari misalkan ya orang Jogja mau ke Sragen atau ke Medion bisa naik, bisa tarif khusus Ranggajati bisa. Tapi kalau kalian ya, kalau yang dari arah Solo ya, kalau kalian keberatan naik Ranggajati kan itu harus agak mahal ya, soalnya kan KAJJ, ikutnya kereta, tarifnya kereta jarak jauh, jadi mahal. Kalau yang kalian dari stasiun Solo balapan yang ingin ke Sragen tuh mendingan naik biasa aja cuma 20. Kalau yang arah di Sumarmo tuh, Solo balapan ke di Sumarmo tuh 7.000. Kalau yang dari Medion ke Adi Sumarmo ke Madiun, Solo Madiun tuh 40 ya. Padahal dulu bias tuh Solo Klaten tuh cuma berapa guys? Cuma 8.000 ya. Sekarang ada kereta apa lagi ya guys ya? Oke, karena ini menunggu kereta hunting udah cukup ya. Tadi aku dapat Argo Wilis, ada Sancaka tadi. Saya mau keluar dulu ya guys ya. Oke, dari KRL tadi guys, dari Palur. Habis acara eventnya langsung ke Klaten, ke rumah temen. Ini warung langganan teman dulu. Ngetap dulu guys, tinggal tunggu hijau baru kita bisa keluar. Oke, ini untuk mesin mandiri ya, jadi kalau kalian nggak mau di loket di sini bisa, tapi saya nggak tahu caranya kayak, soalnya saya tuh agak katrok gitu ya. Tapi saya bisa mereview, tetap bisa masih mereview. Kalau mau di sini beli tiket di sini, beli kartu, kalian para pemula yang baru naik KRL belum punya kartu ya, KRL Jogja Solo, bisa beli kartu di loket, bisa beli di sini. Tapi kalau di sini uangnya harus baru ya, nggak boleh uang sobek ya, memang begitu guys. Ini tampilan stasiun Klaten yang baru ya guys, tapi udah 3 bulan ini dibangun, udah agak lama dibangun ya. Tuh ternyata dulu ini kayaknya jalan warung ya, tapi sekarang buat ini direnovasi, sudah bagus. Dan pedagang-pedagang yang di sini ya harus mau nggak mau harus pindah jualan di rumah ya, soalnya kan ini salok buat PJKA ya, jadi oke. Saya memohon maaf jika yang saya bicarakan dulu-dulu itu, misalkan saya ngasih info kereta belum ada yang akurat, itu berarti memang dari PT KAI. Kan saya dengarnya dari Instagram ya. Contohnya dulu saya pernah membicarakan ya pas di stasiun Klaten, info-info kereta itu yang kereta Batara Kresna yang akan diperpanjang sampai Jogja itu ternyata belum dikaji. Dan ini seharusnya PT KAI Daup 6 ya,
itu harusnya anu guys, apa, mempersiapkan rencana keberangkatan Bathara Kresna untuk diperpanjang, anu maksudnya ya diperpanjang waktunya itu loh. Maksudnya diperpanjang waktunya tuh begini guys, harusnya kereta api Bathara Kresna yang arah Purwosari tujuan Sukoharjo nguter Pasar Nguter Wonogiri, harusnya itu diperpanjang perjalanannya ya guys ya, diperbanyak aja. Maunya yang 2 kali pemberangkatan siang, pagi siang, yang sore itu kayaknya harus ada, yang sore itu harusnya harus ada ya guys ya. Soalnya kalau nggak ada gimana, soalnya ya memang gimana ya guys ya. Memang harus ada guys. Soalnya kalau misalkan ya saiki misalnya ya nah sekarang gini guys, kalau misalkan ya kereta api Bathara Kresna itu tidak diperbanyak, ya nanti orang Wonogiri itu nanti bakal protes saja ya. Ya maksudnya ya mereka itu gimana ya, mereka tuh jelas kecewa lah. Soalnya kenapa kok pemberangkatannya cuma pagi siang tok, harusnya kan ada yang sore, ya minimal tuh minimal tuh 4 kali pemberangkatan seperti kereta bias ya guys. Bias ada banyak, ada 5 kali pemberangkatan. Untuk kereta bias tuh 5 kali di Medion, 5 kali di Solo Balapan di Sumarmo. Ya mudah-mudahan, tapi kata KAI di Instagram bulan Mei ini ya guys, untuk PT KAI ini udah bilang di Instagram loh, dan saya ini sumbernya juga dari Instagram. Saya dapat sumbernya dari Instagram. Kalau kereta Bathara itu bulan Mei ini katanya mau ditambah relasi jadwalnya. Ya mudah-mudahan aja nanti dikaji sama PT KAI lagi ya guys ya. Soalnya kita para relevan terutama warga Solo Wonogiri kan kita juga masih menunggu kapan keretanya itu akan ada banyak pemberangkatannya. Ya mudah-mudahan pertengahan Mei ini ya. Soalnya dulu kayaknya sudah dibuatkan jadwal yang Bathara Kresna itu guys. Jadi kalau kalian baca di Instagram, kalau KAI akan apa itu mengkaji kalau KAI itu mau ngasih bocoran, misalkan ya Bathara akan sampai diperpanjang sampai Yogyakarta, itu baru dikaji. Kalau kalian misalnya ya lihat Instagram, PT KAI bakal menambah rute perjalanan kereta Bathara Kresna dari misalkan 5 kali, misalkan dari Wonogiri Solo 5 kali, dari Solo Wonogiri 5 kali ya. Tetapi itu sebenarnya itu nanti nyata PT KAI akan mengabulkan permintaan yang selama ini kita request, usul ya, intinya usul ya. Itu walaupun udah ada di Instagram, udah ada kabar, itu baru dikaji ya guys ya, cuma baru dikaji. Tapi itu nanti akan jadi kenyataan guys, itu nanti beneran. PT KAI nggak mungkin, itu beritanya tidak mungkin bohong, itu asli. Asalkan kalian ikut di Instagram asli KAI, jangan sampai kalian mengikuti Instagram yang abal-abal ya. Ada loh guys, Instagram palsu tuh ada, makanya kalian harus hati-hati. Waktu kemarin aja saya ketipu sama Instagramnya artis Nisa Aurel Kela. Bakno itu cuma fannya bukan orangnya. Nah itu menjengkelkan kan. Hati-hati dengan akun Instagram orang palsu ya guys. Aku main IG tapi itu nggak gagas sama artis-artis sekarang ya. Fokus cari uang aja sekarang, saya fokus konten YouTube aja biar subscribernya banyak. Makanya kalian para relevan penggemar saya, khususnya para penggemar konten-konten saya ya, saya doakan rezekinya lancar aja ya guys ya. Oke.